Gimana sih supaya mahasiswa bisa selesai ya skripsinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Mentari. Kembali lagi dengan saya di dalam podcast TGD. Jadi kita sudah ada kedatangan bintang tamu atau narasumber kita, dosen terbaik atau berprestasi dari kampus STMIK Triguna Dharma, yaitu Bapak Dr. Diki Nofriansah, Eskom Mkom. Silakan untuk Bapak Dikinya boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Pak. Terima kasih Saudara Mbak Tari. Perkenalkan, nama saya Dr. Diki Nofriansah, Eskom Mkom. Saya merupakan dosen tetap di STMIK Triguna Dharma. Alhamdulillah, saya bergabung di STMIK Triguna Dharma ini tahun 2013, Mbak Tari. Jadi dari 2013 sampai saat ini, alhamdulillah saya masih menjadi dosen tetap di sini, dan alhamdulillah saat ini saya juga sudah menyelesaikan studi S3 saya. Mungkin itu, Mbak Tari. Boleh tepuk tanganin untuk Pak Diki. Jadi Pak, kita ngobrol-ngobrol santai nih. Saya mau bertanya, dalam penyelesaian S3 Bapak, apa aja tuh yang sudah Bapak hadapin? Seperti contohnya kayak S1, S2, S3. Contoh rintangan apa aja tuh yang udah Bapak hadapin? Boleh diceritakan Pak itu? Terima kasih Mbak Tari. Jadi gini, saya kebetulan S1 dari salah satu PTS swasta di Kota Medan. Alhamdulillah di S1 itu saya lancar sih, termasuk juga salah satu mahasiswa terbaik ya. Dan alhamdulillah saat itu juga dapat beasiswa. Di S2 itu yang mungkin agak sedikit ya kita bahasakan tuh tricky lah ya, karena memang saat itu saya mungkin dengan teman-teman satu angkatan saat itu bahasanya Mbak Tari nekat-nekatan mau S2 gitu kan ya, artinya memang belum punya penghasilan yang gede, belum punya penghasilan tetap, tapi udah memberanikan diri nih untuk ngambil S2. Dan akhirnya di semester 2 mau masuk ke semester 3 karena uang nggak ada lagi, karena saat itu saya kuliah di Padang, dan akhirnya saya cuti 1 semester. Jadi di 1 semester itu kebetulan alhamdulillah ada ke aktivitas-aktivitas lain untuk saya punya niat, kalau saya sudah tetapkan satu niat, biasanya kalaupun dia tertunda ke depan pasti akan saya capai. Dan alhamdulillah saat itu saya S2 melanjut di semester berikutnya. Saat itu juga alhamdulillah walaupun di tengah kesulitan banyak bantuan dari dosen, terutama saat itu saya menyelesaikan semester 2 dan semester 3 saat itu berbarengan. Jadi kalau teman-teman saya dulu selesai semester 2, kami kebetulan waktu itu kuliahnya sebulan sekali. Selesai semester 2 hari ini, besok dia pulang. Saya harus tetap di Padang saat itu. Tapi alhamdulillahnya di S2 itu di balik kesulitan yaitu tadi ada keberkahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah saat itu saya dinobatkan sebagai lulusan terbaik ya. Jadi yang harusnya saya tuh selesainya semester berikutnya, akhirnya saya selesai sama dengan teman-teman saya sebelum saya cuti. Dan alhamdulillah saat itu juga saya sidang duluan. Padahal kalau dilihat harusnya teman-teman harusnya duluan. Akhirnya saya sidang duluan, dan alhamdulillah saat itu dibantu saat itu sama dosen saya. Alhamdulillah selesai di 2013. Di 2014-2015 saya alhamdulillah saat itu hunting banyak beasiswa, lulus di LPDP. Kemudian saat itu pilihannya di Queensland University Teknologi di Australia, sama di Universitas Gadjah Mada.
Jadi memang kalau kata orang kalau nggak rezeki itu ya memang kita nggak bisa paksakan gitu ya kan. Jadi saat itu kebetulan kami kalau di LPDP itu diberikan kesempatan 1 tahun ya untuk setelah dinyatakan awardee dikasih waktu 1 tahun untuk benar-benar kuliah. Ternyata pada saat itu saya dengan kebetulan istri sih sebenarnya lahiran, sehingga batas waktu itu nggak membuat saya nggak bisa nggak bisa mengikuti lah beasiswa itu intinya, karena memang sudah lewat deadline. Dan akhirnya waktu itu saya kena ada sedikit kita bilang ininya lah hukumannya dari pihak LPDP. Tidak sampai seperti itu, di 2015 saya searching, alhamdulillah dapat beasiswa di Kemenristek Dikti, namanya itu BPPDN saat itu, kalau sekarang namanya Budi DN. Dan alhamdulillah juga di 2015 saya dosen pertama mungkin sampai hari ini yang dapat beasiswa S3 gratis ya selama kuliah di SMK Triguna Dharma. Dan sedikit juga memang berbagi di 2018 itu saya alhamdulillah selesai 3 tahun tepat wisuda dan dinyatakan sebagai salah satu lulusan terbaik di S3. Jadi di S1, S2, S3 alhamdulillah yang jadi terbaik saat itu. Kemudian mungkin yang uniknya di S3 saat itu sedikit saya berbagi ya saya kebetulan memang S3 itu kita nyusun disertasi ya. Nah, kalau S1 namanya skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Jadi tingkat kesulitan disertasi ini memang beda dibandingkan S2 dengan S1. Jadi pada saat saya menyelesaikan disertasi saat itu, alhamdulillah dapat musibah lagi. Jadi waktu itu saya divonis salah satu penyakit tertentu dan saya harus operasi. Ya, jadi saat itu saya dioperasi di salah satu rumah sakit di daerah Deli Serdang. Kemudian itu di awal 2018 ya, sebelum mau sidang tertutup, setelah operasi itu Mbak Tari, ternyata penyakit saya kambuh tuh di saat saya di Padang itu, saat itu ingat banget tuh. Jadi 2 hari sebelum saya sidang tertutup S3, penyakit saya kambuh. Di waktu itu ditemani sama teman saya waktu itu dari salah satu perguruan tinggi juga. Iya, Pak. Itu berobat ke salah satu rumah sakit yang ada di Padang. Dan dibawa ke rumah sakit itu, dokter bilang divonis ini harus dioperasi ulang. Jadi yang saya dioperasi pertama di awal 2018 itu karena ada kesalahan atau apa saya nggak tahu dari sisi medis. Di 2018 itu udah mau 2 hari sebelum sidang tertutup saya diharuskan untuk operasi. Di saat itu saya ngebayangin gini, ini kok cobaan kok berat banget gitu ya. 2 hari orang harusnya mempersiapkan diri untuk sidang tertutup, saya malah dikasih musibah. Dan akhirnya saat itu entah kenapa saya memilih untuk tidak keluar dari rumah sakit. Jadi pada saat keluar dari rumah sakit itu untuk melanjutkan untuk melanjutkan sidang tertutup itu. Walaupun memang dokternya bilang ini sangat beresiko, tapi bagi saya that's it, itu adalah choice, itu adalah pilihan. Akhirnya saya paksakan diri. Alhamdulillah 2 hari kemudiannya saya sidang. Tapi pada saat itu memang saya udah menahan rasa sakit yang amat luar biasa saat itu. Dan akhirnya pada saat dinyatakan lulus sidang tertutup, di situ saya baru cerita sama seluruh profesor yang ada di depan saya bahwa saya saat ini sebenarnya lagi kondisi nggak baik lah intinya. Alhamdulillah selesai itu jam 2, saya ambil tiket pulang sore. Nah, akhirnya besoknya saya langsung dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya saya menjalani operasi kedua dan alhamdulillah dikasih kelancaran ya, walaupun di beda rumah sakit lah dari operasi saya yang pertama. Jadi pengalaman S1, S2, S3 itu luar biasa sih sebenarnya. Ya apalagi waktu S1 saya sendiri pun sebenarnya karena dapat beasiswa.
Ya, karena orang tua saya juga sudah nggak ada, orang tua laki-laki. Kalau kami di keluarga manggilnya abah gitu ya. Abah udah nggak ada, tinggal mama, jadi harus mencari sendiri. Ya, Nah, alhamdulillah dapat beasiswa. Di S2 kemarin biaya sendiri, di S3 alhamdulillah di beasiswa juga. Beasiswa. Dan alhamdulillah hasilnya S1, S2, S3 jadi memuaskan lah, gitulah kurang lebih dari. Alhamdulillah Pak. Kemudian Pak untuk katanya Bapak di sini di STMIK Trigunadharma ini termasuk dosen yang berprestasi. Iya, alhamdulillah. Boleh diceritakan Pak itu bagaimana bisa dinobatkan seperti itu? Oke. Jadi kalau dosen berprestasi ini sebenarnya bukan diri saya sih yang ini ya. Mungkin teman-teman banyak melihat ya. Memang saya kebetulan saya dalam hidup itu punya prinsip gitu ya. Umur 40 tahun saya harus pensiun dini gitu ya dari kehidupan dunia yang luar biasa ini. Maksudnya apa? Maksudnya gini, saya menjadi orang yang mungkin saat ini agak sedikit bukan perfeksionis ya, idealis terhadap tujuan ya. Karena saya menganggap umur 40 tahun ke atas sudahlah saatnya saya harus fokus ke agama, fokus untuk ini gitu ya. Ke keluarga. Jadi berprestasinya mungkin dilihat selama ini saya nulis jurnal internasional bereputasi. Alhamdulillah saya penelitian dia juga lumayan terbaik lah dari sisi publikasi internasionalnya. Saya juga reviewer di jurnal internasional, satu-satunya juga kali ya di sini. Saya juga nggak tahu, nanti mungkin bisa dicek. Kemudian juga alhamdulillah saya juga saat ini sudah punya buku ya. Alhamdulillah sudah totally ada 7 lah. Dan mungkin dosen yang lain paling ada yang 1. Kemudian samping itu dari sisi bisnis, alhamdulillah saya punya 3 perusahaan saat ini. Di salah satu perusahaan saya direktur utama sebagai CEO, di 2 perusahaan lagi saya sebagai komisaris. Dari 2 perusahaan itu alhamdulillah ada 1 perusahaan dengan produk namanya Klik Askia. Ya sedikit saya agak promo lah ya. Jadi Klik Askia itu semua sebagai startup yang saya bangun, yaitu startup bidang edukasi teknologi. Nanti kalian teman-teman bisa melihat di Play Store atau App Store namanya Klik Askia. Jadi Klik Askia itu dibangun di 2019 akhir. Kemudian alhamdulillah di 2020 kami mengikuti kompetisi nasional ya, namanya Indigo Startup Competition Indonesia, itu diadakan oleh PT Telkom. Dan alhamdulillah juga Mbak, itu saat itu kami peringkat kedua dari total mungkin 512 startup. Jadi yang mencengangkannya itu adalah kami memang dinobatkan satu-satunya startup yang pernah menang ya untuk Indonesia itu di luar Pulau Jawa, dan bahkan di Pulau Sumatera paling bisa dihitung dengan jari. Ada mungkin Muslim Life lah, dan yang kedua itu adalah Klik Askia. Jadi kompetisi itu luar biasa. Kemudian ya rajin juga sih nulis di beberapa artikel di koran. Kemudian juga sempat kemarin diundang jadi keynote speaker di international conference. Ya alhamdulillah mungkin itu kali yang dilihat teman-teman gitu ya, sehingga beberapa nggak berprestasi. Kalau bagi saya sih belum. Tapi saya juga ya mungkin itulah kurang lebihnya gitu Mbak Dariha. Wah, jadi sahabat TGD untuk Pak Dikinya sangat berprestasi sekali ya. Terus Pak, ini agak melenceng nih pertanyaan kita ya Pak, agak santai-santai. Tadi kan kita udah bahas keluarga dan istri. Jadi kita boleh diceritakan Pak untuk Bapak nikah di umur berapa? Oh iya. Bertemu istrinya di umur berapa gitu. Oke. Jadi saya berkeluarga itu umur berapa ya Mbak Taria? Umur 24 kali. 24 tahun. Ya, selesai saya tamat S2. Ya wis nekat-nekatan gitu. Jadi 4 bulan setelah selesai S2 saya menikah di 2013 itu ya, kalau nggak salah. Iya 2013. Alhamdulillah saat ini saya ada tiga orang anak lah, ya kan, 2 orang putra, 1 orang putri. Walaupun memang kalau secara sipil saat ini sebenarnya anaknya jadi 4. Kok bisa gitu? Karena kebetulan memang
ada adik sepupu saya yang mungkin selama ini tinggal dengan orang tuanya, orang tua tirinya itu tinggal sama saya. Jadinya masuk kakak bapak ya? Masuk kakak saya ke depan, jadi ada 4. Jadi alhamdulillah nih mungkin bulan depan udah 8 tahun lah menikah dengan istri. Alhamdulillah Pak, langgeng terus ya Pak. Amin, insyaallah, insyaallah. Terus Pak, selama Bapak ngajar di kampus kita ini, kampus STMIK Triguna Dharma ini, apa aja yang sudah Bapak kembangkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita? Ya, kalau cerita ini sebenarnya saya melihat histori ya dulu ya. Histori. Saya di 2013 masuk di bulan April. Alhamdulillah di bulan September saat itu saya ditunjuk sebagai ketua program studi ya sistem komputer S1. Jadi kalau ditanya apa yang udah dilakukan, saya rasa mungkin nanti bisa dilihat lah. Pertama dulu Triguna Dharma ini memang dulu agak eksklusif sih. Artinya saya eksklusif tuh jarang banget mengikuti pertandingan. Misalnya saat itu ya kami ada mengikuti kompetisi robotik. Ya. Jadi pada saat saya jadi jabat kaprodi saat itu, alhamdulillah Triguna Dharma masuk di kompetisi nasional ya untuk kontes robotika. Waktu itu ada Pak Jaka yang saat ini juga jadi dosen dan Pak Kamil gitu ya. Dulu di masa saya itu sampai tingkat nasional lah. Kalau untuk tingkat regional Sumatera saat itu kita juara 4 kalau nggak salah saya waktu di Politeknik Negeri Padang kita ikut kompetisi robotik. Tapi untuk di Medan sendiri alhamdulillah waktu itu kita ada 2 kali juara lah ya waktu di USU ya itu juga kita juara. Kemudian kalau ditanya apa yang udah diberikan ke Triguna Dharma ya mungkin udah banyak ya Pak ya. Triguna Dharmanya sih yang kalau saya bilang gini. Triguna Dharma udah banyak sih memberikan effortnya ke saya gitu ya. Saya juga saat mau S3 juga alhamdulillah didukung kemarin ya dengan administrasi juga ada bantuan-bantuan beasiswanya juga gitu kan. Banyak. Tapi kalau yang saya lakukan nggak banyak. Tapi sampai detik ini alhamdulillah masih sering jadi tempat diskusi sih teman-teman di akademik, di prodi. Untuk khususnya di SI ya, sistem informasi. Jadi perubahan kurikulum di 2014, kemudian juga dulu kita di 2014 itu Mbak Tari, termasuk perguruan tinggi swasta favorit sih bidang komputer. Kenapa? Karena memang ada 2 kelebihan Triguna Dharma. Akreditasinya itu pada saat itu satu-satunya perguruan tinggi swasta yang akreditasinya B. Sudah B Pak. B. Kampus lain juga ada B, tapi mungkin ya ada yang prodi satunya B, ada yang C gitu. Tapi alhamdulillah Triguna Dharma B. Ya. Kemudian juga kelebihan Triguna Dharma ini kan secara manajemennya itu sangat membantu Mbak. Kenapa? Dosen-dosennya itu sangat aware banget sama mahasiswa. Kemudian dari sisi administrasi, saya lihat pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman front office dan lain sebagainya itu sangat mudah dan membantu. Mungkin kalau di tempat lain birokrasinya agak ribet gitu bahasanya. Kalau di Triguna Dharma saya lihat sangat memudahkan lah gitu ya. Apalagi itu juga menjadi ini. Kemudian di samping itu juga saya lupa tadi sampaikan kelebihan Triguna Dharma saat itu juga di 2014 dan mungkin sampai saat ini sistemnya itu sudah lumayan baik ya, khususnya saat itu mungkin kalau kampus-kampus lain itu masih contohnya ya absensi mahasiswa itu masih pakai manual gitu ya. Kalau Triguna Dharma sudah menggunakan RFID lah saat itu, yang mana RFID itu juga multifungsi. Bisa kalau nggak salah saya bisa jadi absen, bisa juga nanti untuk minjem buku di perpus dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kelebihan itu dan mungkin sampai saat ini juga menjadi benchmark lah dari beberapa kampus swasta untuk mencontoh Triguna Dharma. Ditambah lagi memang marketing di Triguna Dharma ini luar biasa ya. Luar biasa. Itu sih gambarannya Mbak Tari. Sedikit bangga nih Pak, maksudnya bangga sekali dengan cerita-cerita Bapak Diki yang semuda ini usianya sudah banyak pengalaman. Alhamdulillah.
Saya mau bertanya lagi, boleh? Boleh. Silakan. Jadi gini Pak, kan di luar Bapak mengajar, Bapak punya bisnis tuh. Gimana cara Bapak membagi waktunya? Oke. Karena Jadi kan di rumah juga Bapak memiliki keluarga gitu. Iya. Ya, kalau cerita itu memang saya sendiri juga akhirnya memang selalu ditanya ya, bukan Mbak Tari. Gimana sih nge-divide atau membagi waktu ya, memanage waktu itu ya antara keluarga, bisnis dan pendidikan, artinya kampus ya. Saya kebetulan memang sejak selesai S3 saat itu memang memprioritaskan bisnis memang, walaupun bukan maksud saya nomor dua kan kampus, tidak. Artinya porsi secara waktu kita harus memilih priority-nya itu di mana. Kenapa saya milih bisnis? Bisnis ini memang yang berkaitan dengan IT. Tujuannya apa? Saya akan ingin tahu sih sebenarnya kebutuhan IT di masyarakat itu seperti apa, perusahaan itu butuh apa, sehingga itu bisa kita cangkok lah, misalnya bisa kita adopsi nanti di apa namanya, di Triguna Dharma untuk kebutuhan mahasiswa gitu kan. Jadi kalau bagi waktu sih memang saat ini kalau dari persentase 100% mungkin bisnis 50%, ya kampus 40%, keluarga malah 10% gitu ya. Kenapa? Karena kadang saya pergi pagi anak lagi tidur gitu ya. Kadang kalau udah pulang anaknya udah tidur, paling Sabtu Minggu paling bareng-bareng sama keluarga ya Pak. Iya, tapi itu semua sebenarnya kenapa? Karena saya punya target hidup tadi. Umur 40 tahun saya sudah tidak terlalu terlalu terbebani lah untuk kebutuhan keluarga, misalnya secara ekonomi gitu. Saya artinya bahasa kerennya itu punya passive income dan bebas finansial gitu ya. Kenapa? Alhamdulillah insya Allah 3 tahun ke depan mudah-mudahan saya bisa jadi guru besar, profesor. Kemudian juga nanti 3 tahun ini memang kami saat ini perusahaan kami sedang goes to IPO lah ya. Jadi ada Klik Askia itu saat ini sedang kami coba untuk kita manage bisa untuk go public nanti di 3 tahun ke depan. Ya mungkin nanti ke depan ya target jangka panjangnya itu sih produk-produk yang kita hasilkan dari bisnis dan sebagainya itu bisa jadi passive income bagi saya. Dan 9 tahun ini memang waktu saya untuk berkarya lah bahasanya. Setelah 40 tahun saya rasa saya lebih banyak yang tadi 10% untuk keluarga, mungkin bisa jadi gitu. Bisa jadi 70% untuk keluarga, sisanya memang saya bagi untuk bisnis dan perguruan tinggi gitu. Itu sih kurang lebih Mbak. Terus Pak Diki, katanya juga Bapak di kampus ini, di kampus STMIK Triguna Dharma ini termasuk dosen favorit pada mahasiswa. Masa sih. Boleh Pak diceritakan gimana? Kalau dibilang favorit juga, ya alhamdulillah. Ada juga yang bilang agak-agak sedikit killer gitu ya. Karena memang prinsip dalam hidup saya selalu melihat sesuatu itu sesuai dengan waktu dan tempat gitu ya. Ketika saya mengajar, tentu saya mungkin namanya kan mahasiswa ya. Kita nggak bisa seperti ngajar anak-anak sekolah dasar seperti kita bilang punya gap lah. Saya memang mahasiswa termasuk dekat dalam artian maksudnya tidak terlalu kalau saya bilang terlalu kaku lah gitu ya. Enggak, welcome aja ya. Cuman memang pada satu waktu memang dikenal sebagai killer tuh biasanya itu pada saat mungkin nanti mungkin Pak Tari mungkin bisa tanya-tanya ya, mungkin pada saat mahasiswa menyelesaikan skripsi itu saya memang agak-agak sedikit bukan ideal sih sebenarnya. Prinsipnya adalah saya kepingin anak-anak ini yang dikerjakannya benar gitu ya. Karena memang ketika saya lihat perkembangan SDM sumber daya manusia saat ini makin menurun gitu ya. Sehingga memang pada saat seminar proposal hasil maupun sidang itu saya memang agak bertransformasi lah gitu ya. Mungkin yang dari awalnya welcome mungkin agak-agak
ya gitulah gitu ya, Profesionalnya itu, profesional gitu kan. Tapi itu hanya sebatas itu. Saya tipikal orang yang tidak nanti udah waktu sidang tuh terkesan galak gitu ya, setelah itu enggak ya biasa aja. Setelah sidang udah welcome, bahkan anak-anak juga sering main ke rumah, ada apa. Artinya apa, saya berharap mahasiswa itu jangan merasa mulus-mulus aja gitu. Jadi harus balance lah antara yang dimudahkan sama yang prosesnya itu seperti itu. Itu sih Mbak Tari mungkin. Terakhir nih Pak, untuk motivasinya terhadap mahasiswa Pak, boleh tips dan motivasinya? Saya selalu bilang gitu ya, hidup tuh cuma sekali, bener. Tapi yang namanya sebuah berlian yang punya kilauan, tentu butuh proses untuk mencapai kilauan itu. Setiap manusia punya potensi untuk menjadi yang terbaik, tapi jangan lupa gitu ya, bahwa proses itu jauh lebih penting daripada hasil. Oke. Mungkin itu sih yang saya selalu ini ya. Satu lagi memang kalau dari saya memandang sesuatu itu jangan apa yang ingin kita dapat dalam waktu dekat, tapi kita coba bisa memvisualize gambar masa depan gitu ya. Saya mungkin sampai detik ini masih umur segini berpikir gimana saya jadi profesor muda, bisa jadi pengusaha terbaik. Insya Allah saat ini juga saya sedang, alhamdulillah, niat saya untuk umat, saya bangun rumah tahfiz Quran, saya berquran, kemudian ada bisnis yang lain. Prinsip hidupnya adalah kita jangan nyaman dengan kondisi sekarang. Coba paksakan diri kita untuk menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang. Karena waktu yang paling tepat untuk bermanfaat itu adalah ketika kita proses di masa muda. Ya. Nanti kalau udah umur 40 tahun ke atas, saya yakin dan percaya orientasi dan fokus kita itu biasanya untuk keluarga, Mbak. Jadi ya pasti kan. Jadi kapan lagi kita coba bermanfaat ya kepada orang banyak. Intinya adalah semua itu butuh proses, jalani prosesnya. Kalau ditanya prosesnya sulit, pasti. Tapi proses itu seperti kata-kata orang, proses tidak akan mengkhianati hasil. Benar. Walaupun hasilnya nggak didapatkan hari ini, insya Allah nanti 1, 2, 3 tahun ke depan akan kita dapatkan. Amin. Itu sih Mbak, kurang lebihnya Mbak. Kemudian Pak Diki, motivasi untuk mahasiswa dalam mengerjakan skripsi yang tepat waktu itu boleh dijelaskan Pak? Oke. Kalau ditanya gimana sih supaya mahasiswa bisa selesai ya skripsinya, pada prinsipnya adalah sesuatu yang harus kita kerjakan itu harus punya planning dan target gitu ya. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi, saya punya target 40, saya sudah punya passive income, saya sudah bebas finansial lah kita bilang. Ya, artinya apa? Artinya saya harus ngeplan dulu ya. Misalnya nanti misalnya dari prodi buat tanggal sekian bulan sekian itu jadwal pertama nih untuk proses seminar proposal gitu ya. Jadi sedangkan waktu mau mengerjakan itu masih ada 4 bulan lagi, maka kita harus nge-planning nih, bulan ini ngapain, bulan ini ngapain, bulan ini ngapain, gimana proses bimbingannya dengan dosen-dosen, seperti apa. Karena yang menjadi kelebihan juga Triguna Dharma semuanya, dosen-dosennya welcome kok, sangat welcome, sangat mudah dijumpai. Dan so far anything problem lah saya rasa. Kalau 1-2 hal itu biasa, tapi pada intinya semua itu harus punya plan yang baik sih Mbak. Mungkin itu sih Mbak Tari kira-kira. Terus Pak Diki, keahlian apa saja sih yang selama pandemi ini yang diperlukan untuk bidang IT? Oke. Ya, jadi menyikapi pandemi ini luar biasa ya. Saya juga sebagai pengusaha juga termasuk terdampak lah ya. Jadi kalau nanti ditanya pandemi ini keahlian apa yang harus dimiliki oleh kita, sebenarnya itu keahlian orang-orang IT. Makanya saya sampaikan bagi orang IT pandemi ini bisa jadi peluang ya Mbak Tari ya.
bukan peluang dan tantangan sih sebenarnya. Sebagai contoh gini, kita tahu ya adanya perubahan mindset terkait pola beli ya. Mungkin dulu ibu-ibu atau apa, mungkin Mbak Tari beli baju sering ke Medan Mall atau yang lain. Sekarang sudah mulai bergeser dengan sekali klik ya, misalnya belanja di marketplace yang ada udah sampai gitu ya. Jadi misalnya contoh kalian itu di bidang digital marketing sangat dibutuhkan, kemudian bidang keahlian pemrograman web, Android dan yang lain itu sangat dibutuhkan. Maka saya bilang bagi anak IT harusnya pandemi ini adalah menjadi peluang, tetapi juga memang agak sedikit tantangan. Tinggal kita menyikapinya seperti apa gitu ya. Pak Diki. Iya, Mbak. Terkait IT nih Pak, kedepannya menurut Bapak seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan Pak, boleh dijabarkan atau dijelaskan gitu. Ya, sedikit berbagi pengalaman lah ya, sesuai dengan yang pernah sedang dan akan saya jalani ke depan. Jadi IT ini bakalan terus dan terus berkembang ya, dan efeknya terhadap beberapa bidang gitu di sisi education, komersial, keuangan dan lain-lain itu cukup punya dampak yang cukup besar gitu ya. Sebagai contoh gini Mbak Tari, mungkin dulu Mbak Tari kalaupun mau belanja baju gitu ya harus ke Medan Mall gitu ya. Sekarang mungkin tinggal buka gadget, install salah satu marketplace gitu ya, tinggal pilih-pilih segala macam baju yang disuka, dah datang bajunya. Oke. Ke depan bahkan saya melihat gini ya, berdasarkan hasil riset saya juga di bidang edukasinya juga bakalan ada disrupsi gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Memang trennya itu nanti ke depan mungkin bisa jadi pendidikan itu juga mengarah ke digital education gitu ya. Kenapa? Karena memang udah banyak sekali ya platform-platform education teknologi yang saat ini dikembangkan gitu ya. Bisa jadi nanti kampus itu bakalan jadi kampus digital gitu ya, karena ada contohnya juga. Saya pernah dengar namanya, kalau nggak salah saya Cyber Asia itu satu kampus pertama digital gitu ya di Indonesia, dan itu diakui sama kementerian. Bisa jadi nanti dengan adanya perkembangan teknologi ini bisa jadi 10 tahun ke depan pendidikan juga bisa semua akan didigitalisasi. Jadi maksudnya apa? Mungkin bisa jadi ke depan nggak butuh lagi tempat yang luas, ya gedung yang luar biasa nggak perlu. Bisa jadi hanya untuk administrasi dan lain sebagainya aja ke depannya, kan begitu. Kemudian juga di sisi misalnya perbankan nih, fintech gitu ya. Mungkin kalau saya lihat mungkin 1 tahun belakangan ini gitu ya, kita mungkin masih kalau mau buka buku tabungan gitu ya, mungkin datang ke satu perbankan tertentu gitu ya, buka buku tabungan dan sebagainya. Sekarang buka buku tabungan itu udah nggak perlu lagi, udah bisa ada layanan online ya, online banking untuk membuka buku tabungan di beberapa perbankan, saya lihat kan begitu. Sehingga apa, nanti bisa jadi nih, mohon maaf, yang bekerja sebagai teller di perbankan atau apalah kita bilang, bisa jadi nanti digantikan posisinya oleh IT ini gitu ya. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya Mbak Tari. Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, berarti itu kan peluang tuh bagi kita orang IT ya. Makanya saya bilang perkembangan teknologi itu bisa jadi peluang, bisa jadi tantangan, tergantung perspektif kita melihatnya dari sudut pandang apa gitu sih Mbak. Itu kira-kira Mbak. Terus Pak Diki, di masa pandemi ini peluang apa saja sih Pak menurut Bapak untuk mahasiswa STMIK Triguna Dharma terkait dengan perkembangan IT? Oke. Jadi pandemi ini luar biasa dari dampaknya ya Mbak ya. Dari 2020 Maret kita dihadapkan dengan pandemi ini. Sama seperti yang saya sampaikan dan berulang-ulang tadi ya, satu kondisi itu kita bisa jadikan dia sebagai masalah gitu ya, bisa jadi itu peluang. Kalau melihat dari pandemi yang ada, saya nih mohon maaf, justru ketika pandemi ini
banyak sekali ya hasil ya yang saya bisa hasilkan gitu ya. Sebagai contoh, saya punya banyak produk bidang IT seperti Bungkus ID, di mana Bungkus ID itu platform gabungan marketplace, online transportation sama fintech gitu ya. Kemudian saya banyak menulis buku di jurnal internasional dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah kalian sih misalkan di bidang digital marketing nih, mahasiswa nih, mungkin selama ini Pak gimana ya cara mendapatkan uang gitu ya, dari kita nggak punya modal nih gitu ya. Sekarang banyak platform marketplace itu kita bisa melakukan dengan cara dropshipper. Misalnya kita ambil produk orang, foto apa segala macam, kita masukkan akun kita dan sebagainya. Itu juga bisa jadi salah satu peluang lah, mungkin bisa kita manfaatkan dari masa pandemi ini gitu sih Mbak, gitu kira-kira. Pak, saya mau kepo nih, Ya. kepo nih sama Bapak, saya Ya. mau tanya tentang Apa tuh? gaji Oh, atau gaji. pendapatan seorang IT itu berapa Pak Oke. kira-kira? Jadi mau tahu nih? Mau tahu banget. Ya, jadi gaji bidang IT ini ya, memang kalau saya melihat ya, ini tergantung sih sebenarnya, tergantung perusahaannya memang ya, tergantung tempat dan sebagainya. Sebagai contoh gini ya, di tim saya lah sekarang itu rata-rata pasti di atas UMR, ya pasti. Kalau dibilang UMR Medan kan sekarang 3,2 ya, Pinomat ya di atas itu satu. Kalau mungkin di Jawa kemarin saya sempat dengar itu ya mungkin minimal 8 sampai 9 juta ya untuk fresh graduate di bidang IT. Ya. Bisa jadi untuk yang junior itu udah mungkin 15 ke atas. Ya, ada mahasiswa kita juga dulu dia pernah kerja di iMaps itu ya. Dia gajinya pakai dolar tuh Mbak. Si Amril kalau nggak salah namanya. Di iMap-nya Google dia gaji pakai dolar kalau nggak salah saat itu sekitar 1.000 apa 1.500 dolar gitu ya. Berarti kalau dikonversi bisa jadi ya sekitar 20 jutaan lah gitu ya. Itu sih gambarannya, memang rata-rata pasti di atas untuk starting point-nya ya, pasti di atas lulusan lain sih saya melihat. Saya rasa gaji orang IT kayaknya lebih gede deh dibandingkan di bidang lainnya Mbak. Benar-benar. Kalau dimulai dari situ sih. Itu sih gambarannya Mbak. Terus Pak, dosen itu kan ada tuh yang namanya Tridharma. Nah, selain akademik mengajar, meneliti dan mengabdi. Nah, pengabdian apa saja yang sudah Bapak tuangkan kepada masyarakat sekitar? Ya, makasih banget nih pertanyaannya nih. Kalau tadi ceritanya bisnis apa, nih kita mungkin ke sisi kampus dan dosen. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu memang ada pengajaran, penelitian dan pengabdian. Kalau pengajaran udah dilakukan di perguruan tinggi, penelitian juga gitu ya. Kemudian untuk pengabdian, alhamdulillah nggak banyak sih, tapi lumayan gitu ya. Lumayan banyak ya, gitu maksudnya. Dulu saya pernah jadi kepala sekolah di salah satu SMA favorit di sekitaran Medan ini. Bagaimana saya untuk membangun benchmarking dari salah satu sekolah di Jawa untuk bisa diadopsi di Medan. Kemudian juga dulu sering ada pembekalan nih di beberapa desa gitu ya. Misalnya bagaimana pemberdayaan desa gitu ya. Kemudian juga belakangan ini alhamdulillah saya disibukkan, saya ada membangun sih, memang niat awalnya itu adalah sebagai bentuk untuk pengabdian terakhir ini ya, alhamdulillah saya awalnya Mbak Tari itu sebenarnya bentuk pengabdian dan bakti saya kepada orang tua ya. Saya ada membuat sebuah rumah tahfiz gitu ya. Rumah tahfiz Cyber Quran namanya, di mana rumah tahfiz itu memang saya gratiskan untuk orang-orang yang kurang mampu. Itu untuk anak kecil atau? Enggak. Dia untuk yang jenjang mungkin seumuran sekolah menengah atas gitu ya. Remaja ya? Remaja. Dimana dia harus, karena saya gratiskan itu memang ada beberapa syarat. Pertama memang tidak mulai dari nol banget sih. Dia harus punya hafalan berapa juz dulu. Kelebihan dari yang rumah tahfiz saya itu nanti mereka akan kami bekali nih di dunia, selain mereka aja hafal Quran dan tahsin, juga nanti kita bekali mereka di bidang digital, di bidang IT. Kami akan ajarkan mereka pemrograman, kita ajarkan mereka
digital bisnis gitu. Kemudian kami ajarkan mereka hal-hal lain lah yang mungkin bisa bermanfaat nih bagi dia di masa depan. Mungkin banyak yang nanya kenapa harus seperti itu, karena saya juga sudah pada titik ini semua sudah mungkin belum semua sih saya dapatkan, tapi saya merasa ada sesuatu yang kurang ya. Kayak saya buat rumah tahfiz ini supaya saya juga nanti bisa belajar. Nanti kalau Mbak Tari mau belajar juga hafal Quran sambil diajari juga dunia IT, juga boleh gabung deh di sana. Jadi ya. bekal juga untuk Bapak ya? Iya benar, itu sih gambarannya. Walaupun memang kalau ditanya itu memang awal mula memang semenjak orang tua saya wafat, saya berpikir gimana ya supaya upaya bakti saya kepada kedua orang tua, salah satu mungkin itu ya. Itu sih Mbak tadi. Oke Mbak Diki, boleh dikasih statement closingnya untuk sahabat podcast kita? Oke, saya ingin mengatakan dua hal ya. There is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jenius dan kesuksesan adalah gabungan dari 1% rencana dan 99% kerja keras. Jadi saatnya kita menjadi pemuda yang bekerja keras dan jadilah agent of change untuk diri kita, keluarga kita, dan orang sekeliling kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari tadi bermanfaat. Insya Allah kita semuanya diberikan kesuksesan. Amin. Terima kasih Mbak Tari. Baik sahabat podcast, cukup sekian dan dari perbincangan kita hari ini kepada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Diki Nofriansah Eskom Mkom. Di mana dia adalah seorang pakar ahli, dosen tetap, dan pengusaha hebat. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat TGD, inilah akhir dari perbincangan kita pada hari ini kepada narasumber kita, Bapak Dr. Diki Nofriansah Eskom Mkom. Saya ucapkan terima kasih. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.